Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa bihi nasta'in. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi ajmain. Wassalatu wassalamu ala sayyidi ya Rasulullah wa sallallahu Alhamdulillah la ni'matul Islam wal iman wa kafa bima minima. Alhamdulillah ala kulli hal, alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah atas segala kondisi dan situasi. Rabbi sahri wa yassiril amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kemarin kan saya dapat surat cinta dari Balai Lelang Bali tentang aset saya yang ada di Pecatu, nama istri saya gitu. Saya sudah bayar 470 juta, udah ini, terus lagi nego, bang masih ngomong saya utangnya masih 300 juta, pokoknya 240 gitu. Tapi bilang loh saya udah kelebihan ini gitu. Udah gitu nego-nego dapat 200 jutaan gitu. Nah saya masih belum setuju gitu. Saya hanya mau membayar 100 juta. Ketika udah lagi proses nego selesai, banknya ditutup seminggu kemudian, bank BPR Legiannya. Saya udah diskusi dengan direkturnya dan saya tinggal masalah paymentnya untuk pembayaran gitu. Saya minta dicicil 1 tahun atau 6 bulan, dia nggak bisa. Kalau bisa hari itu juga, kalau lama seminggu dikasih waktu, masih 200 jutaan ini ya. Dan saya minta turun sampai 100-an juta gitu. Jadi kan saya udah lebih loh. Masih nego seperti itu, masih no payment. Waktu itu saya belum buat punya duit sob. Dia saya minta waktu 6 bulan lah gitu. Nah dia nggak bisa gitu. Ternyata ditutup oleh tim likuidasi, banknya di dalam likuidasi, proses likuidasi saya datang lagi. Nah kemarin udah setahun 2 tahun ini kan bermasalah. Terus saya tetap nego nggak bisa. Jadi nego terus sabar sob. Jadi nggak bisa nego hari ini, besoknya harus setuju nggak. Sabar sampai ke proses lelang sob. Mau dilelang apa yang dilakukan, jangan diamkan ya ketika Anda dilelang. Ketika Anda mau dilelang, lakukan situasinya. Cap saya nggak punya duit, cap bisa sama saja. Kondisi saya tidak jauh beda dengan Anda gitu. Tapi alhamdulillah kalau kita yakin, pertama gini dulu, kita harus yakin dulu bahwa kita bisa melunasi hutang. Terus kedua, bahwa hutang itu kita selesaikan. Itu utama pokoknya gitu. Jadi kalau Anda nggak yakin duitnya dari mana, pusing ya benar-benar pusing Anda nggak punya. Karena saya nggak punya uang terus saya pasrah sama Allah, nggak saya mikirin urusan Allah, ada aja rezekinya. Betul sob. Dan ini sekarang ini saya udah siap uang 100 juta ke mereka. Saya bilang kemarin saya balik lagi ya, segala macam-macam. Baru selesai saya menang gugatan sederhana, terus saya melakukan gugatan, saya mengugat BPD Bali juga masih dalam proses kesimpulan, mau putusan, mudah-mudahan menang. Kalau nggak menang juga nggak apa-apa, saya naikin terus sampai ke MA. Tiba-tiba dapat surat dari Balai Lelang untuk aset istri saya. Dulu ada sawah sama Tegalan ya, kebun coklat. Itu aset yang pertama saya beli. Totalnya saya ada hampir 1 hektar itu. Yang 20 sampai 60 itu saya jaminkan. Saya sudah nyicil. Nah, pentingnya payment history itu tercek seberapa banyak yang sudah kita bayar, ketahuan lah bahwa saya udah nyetor 470, hutang saya 400 juta, itu ada buktinya. Nanti di pengadilan, kalau nanti saya bawa ke pengadilan, itu insya Allah hakim dengan kebijakannya akan memberikan memenuhi tuntutan saya bayar hanya 100 juta gitu. Jadi sekarang ini posisi yakin gitu. Karena kemarin yang satu lagi yang BPR Kaliste itu karena udah restrukturisasi, si BPR-nya ngotot bahwa hasil terakhir itu nilai hutangnya, padahal itu ditambahkan bunga dan denda yang lalu gitu. Tapi kalau sekarang nggak bisa gitu. Proses saya kan nggak restrukturisasi di bank BPR Legian ini, dan hutang itu udah saya bayar 470 juta. Nah saya yakin, karena saya yakin di pengadilan insya Allah bisa menang. Terus kemarin pas dia ngelakukan somasi, saya diem aja, nggak mau, saya diem aja. Saya buatin surat, tembusannya ke siapa? Tembusannya ke pengadilan negerinya, ke OJK-nya, terus ke LPS-nya, ke presiden, sampai presiden saya tembusin sob. Termasuk ke Balai Lelang ya, CC-nya Balai Lelang. Saya akan tembus dengan berbagai cara, saya double orangnya. Toh nggak apa-apa, toh cuma buatin email, kirimin mereka. Mau didengar mau nggak itu urusannya mereka itu. Dia tanggung jawab mereka, bukan tanggung jawab saya. Kalau sampai saya dilelang, hanya padahal saya udah ngelebihi, zolim itu. Berarti biar mereka nanggung gitu, nggak mau menyelesaikan. Mereka punya otoritas sudah dibayar, sampai presiden kan kita yang bayar, rakyat, presiden untuk rakyat. Ya udah kita buatin aja ini, itu caranya sob. Nah kemarin saya buatin somasi, ada yang nanya, somasi boleh nggak? Saya kan bukan kuasa hukum. Boleh sob, siapapun mau kuasa hukum, nggak kuasa hukum, mau Anda pribadi, siapapun asal mampu. Cap saya nggak mampu, nanya ke saya gitu. Tapi gini loh, saya ada bayaran loh ya, Anda harus wakaf loh ya, wakaf untuk Uber, karena Uber kan butuh biaya besar gitu. Bukan buat saya, demi Allah, saya tidak, saya hanya untuk makan saya sudah cukup kaya sob. Jadi saya cukup dari usaha saya, dari usaha saya, tangan saya sendiri. Dari mulai SMA saya melakukan dari tangan saya sendiri, tidak mau dari orang lain gitu. Terus
termasuk dari keahlian saya nggak mau yang lain-lain. Tapi Anda harus bantu saya untuk bantu di wakaf. Jadi mau ketemu saya boleh, bayar sejam 500 ribu kalau di Bali gitu. Kalau di luar Bali ya 1 juta, minimal 2 juta gitu. Akomodasi dibayarkan, saya kasih konsultan, jadi konsultannya Anda, kita bantu habis-habisan. Daripada Anda pakai pengacara hukum, bayar bisa habis 30-50 juta gitu. Oke, saya nggak ngomong itu dulu. Oke, saya bahas. Tapi kalau Anda mau ngaji sendiri boleh gratis, berbayar doa. Tapi Anda lihat di video saya, YouTube saya, IG saya, segala macam-macam. Di situ saya jawab semua. Ingat ya, tidak ada yang saya sembunyikan dari ilmu saya. Apa yang bisa, karena saya orang bodoh, orang dablek, orang banyak kurangnya. Ketika saya tahu, saya langsung ngomong, termasuk sekarang gitu. Dan kalau tidak tertarik, mohon maaf karena saya memang asal ngomong aja sob. Anda suka ya syukur, nggak ya nggak apa-apa gitu. Terus balik lagi ya, somasi bisa dilakukan oleh siapapun asal mampu dulu. Terus yang kedua, somasi berapa kali? 3 kali. Kita kasih waktu 1 minggu, 2 minggu atau sebulan, itu terserah gitu, tergantung kebutuhannya. Somasi berupa apa? Berupa teguran sob, harus ada tegurannya. Somasi harus ada apa? Harus ada solusinya, kita ada negosiasinya gitu. Jadi kalau somasi hanya negur tok, nggak ada solusinya, percuma dia ogah-ogahan gitu. Nah, karena saya somasi ada solusinya, sekarang ini kemarin saya ditelepon oleh pihak BPR, tim likuidasi BPR legiannya, LPS-nya. Telepon saya, Pak Ridwan, kita ngobrol-ngobrol dulu. Nah, biasanya kan orang ini agak strong, karena memang tipikal pejabat kayak gitulah gitu. PNS pejabat ngerasa gimana, nggak apa-apa. Mudah-mudahan kita doakan. Sekarang udah mulai baik, so. Alhamdulillah. Nah, mereka juga manusia, so pengen selesai masalahnya gitu. Kalau mau ngelelang ya udah nggak apa-apa, lelang aja. Sampai saya kasih teguran di somasi itu bahwa yang saya akan gugat bukan hanya sampai pribadi saya gugat dulu, karena dia menyalahgunakan wewenangannya kalau dia mau ngelelang. Terus kedua, sampai pemenang lelang saya gugat dulu. Nanti habis itu saya akan buatin somasi lagi, nggak apa-apa. Hukum tuh simple sob, kalau Anda ngerti. Kita bisa hukum kan positif kita, daripada kita gontok-gontokan stres, biar hakim yang nilai. Dan saya yakin hakim itu pakai hati nurani. Sorry ya, saya tidak ada menyokok dengan hakim dan siapapun, saya nggak mau. Kalau ngasih uang untuk kopra itu untuk fotokopi panitranya ya saya kasih, nggak apa-apa. Tapi kalau untuk nyokok nggak mau saya. Ya kan uang lelah, mereka juga capek gitu. Itu ikhlas saja. Paling berapa ratus ribu gitu. Tapi kalau untuk lain-lainnya nggak bahasa. Dan saya kadang ngucapin terima kasih Pak Panitera yang telah bantu segala macam-macam. Oke, tapi kalau nyokok enggak gitu, karena haram loh. Jadi saya bodo amat urusan mereka gimana. Masa dari pengadilan negeri tinggi sampai MA kita harus nyogok semua, atau kalau masa nggak ada yang mau bersih, pasti ada satu yang bersih gitu. Jadi kalau saya dikelah di BPD pun saya akan naik ke pengadilan tinggi, akan naik ke MA gitu. Sampai kemarin ternyata lawan saya kan ada 3 kasus nih. Lawan saya ternyata dosen dosen hukum itu saya lawan, itu dia kuasa hukumnya BPD gitu. Nggak apa-apa, kagak takut. Tapi adu mental dia yang lelah. Kayak Pak Ridwan, kalau bisa cepat selesai ya doain lah. Tapi saya lagi ngomong dengan teguran tiganya nih yang pemenang lelang, bisa nggak ngasih kompensasi 1 miliar, 1,5 miliar, beres dah. Saya nggak mau ngurusin lagi gitu. Oke, kita balik lagi. Nah, karena saya di somasi itu ada solusinya gitu, saya siapin uang 100 juta bulan April ini. Malah bulan Maret ini saya udah siap uang gitu. Pertengahan Maret ini saya udah siap 100 juta. Sisanya kalau nego nanti 120, 130 mungkin bulan Juli saya kasih, atau bila perlu ada uang saya kasih langsung. Nah, sekarang ini karena ada solusi itu, dia ngajak ketemuan. Saya nggak tahu ketemuannya apa, kita ketemuan. Jadi itu kabar gembiranya. Jadi Anda jangan takut dulu ketika dapat teguran lelang, dan jangan juga dicuekin bahaya sob. Kalau udah dilelang, terlanjur dilelang itu parah kayak saya sekarang ini. Urusannya panjang gitu. Tapi nggak apa-apa. Kalau belum lelang kan tidak ada nih. Oke. Mudah-mudahan ini Anda bisa tahu, bisa belajar. Sob, namanya salah, saya kan bukan sarjana hukum. Saya hanya pengusaha itu apapun bisa diusahakan, termasuk belajar. Tapi saya ngerasa yakin ya, saya belajar dari bukan S3, belajar S4, karena saya di pengadilan ngobrolnya dengan orang hebat semua, di pengadilan pengacara hebat, top semua yang di Bali. Saya ajak ngobrol. Wah, ternyata dia hebat tuh. 3 triliun kasusnya. Wah, kira-kira lu ngasih tahu yang punya, ternyata hakim itu menggunakan kebijakan hukum, bukan kepastian hukum. Contoh kalau kita di bank itu, bank kan ngomong pakai ilmu pasti, utang segini. Kalau hakim kebijakan pasti, saudaranya hakim ada juga yang kena riba segala macam-macam, ada yang secara nggak bayar, ada yang mau disita bank. Kan sakit hati dia juga. Insya Allah kita menang sob. Ayo kita gabung. Terus bagi Anda perusahaan besar yang di atas 3 miliar ke atas agak sulit, ngobrol dengan saya. Tapi Anda harus bayar ya. Bayar apa? Bukan hanya doa terbaik Al-Fatihah, tapi karena Anda mampu punya aset. Ya Anda begini loh, bayar untuk wakaf gitu. Bantuin Uber SKD, sepertiganya, setengahnya, sebagiannya itu dipakai untuk itu, sebagiannya lagi untuk bantu warga yang nggak mampu untuk pelunasan hutangnya. Programnya program Uber lunas ya. Demikian dari saya, kalau salah banyak salahnya, kalau kurangnya wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.